Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas barokahnya, atas limpahan karunia-Nya kita pada saat ini diberikan kesehatan, keberkahan umur sehingga kita bisa berkumpul bersama di pondok tercinta ini. Kemudian selawat berserta salam marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sehingga kita bisa berilmu pengetahuan, dan pada saat ini alhamdulillah kita bisa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan mengikuti semua sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan para alim ulama, yang kami hormati Bapak Reji Kampung, Bapak Imam Kampung, Bapak Imam Dusun, beserta seluruh aparatur kampung, yang kami hormati pula para ibu-ibu penggerak PKK Kampung Karangrejo, dan yang kami muliakan dan kami hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin serta keluarga besar pesantren yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak Rejo, Pak Imam, saya sedikit mungkin untuk awal ini menyampaikan sedikit tentang apa itu metode Sakifah. Alhamdulillah, mungkin bermula dari ketertarikan saya, kerisauan saya pada khususnya masyarakat Kampung Karangrejo yang mungkin ada beberapa yang belum bisa, beberapa orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian saya sudah melihat hasilnya beberapa saat yang lalu. Nah, itu ada kebetulan saudara saya berada di Pondok Gajah. Nah, mereka sudah alhamdulillah sudah berhasil menerapkan program Sakifah ini, metode Sakifah ini untuk para ibu-ibu yang buta huruf membaca Al-Quran. Jadi ini sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari, terkhusus bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Jadi untuk metode Sakifah ini adalah cara cepat untuk bisa membaca Al-Quran, seperti Iqra lah. Kalau Iqra itu buat anak-anak, itu metodenya bagus juga, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak menghasilkan anak-anak kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, mungkin bahkan bisa menghafalnya. Nah, jadi kalau untuk metode Sakifah ini bagi orang tua atau lansia, atau juga bagi untuk ibu-ibu atau remaja-remaja yang memang mungkin belum pernah mengaji sama sekali, yang tidak bisa membaca, yang tidak mengetahui huruf hijaiyah. Jadi dengan metode Sakifah ini, di sini di bukunya ibu mungkin boleh dilihat, seperti ini, kurang lebih seperti Iqra ini. Jadi di sini dikatakan 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Mungkin untuk kita nggak bisa 5 kali, berkali-kali juga nggak apa-apa ya ibu-ibu. Yang penting niat kita. Saya berharap jika nanti Allah memanggil kita, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Itu harapan kita untuk terkhusus Kampung Karangrejo. Alhamdulillah kampung kita ini kampung yang berkah, sudah ada pondok tahfidz, sudah ada rumah tahfidz. Alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak yang menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Besar harapan kami juga bagaimana ibu-ibu yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran nantinya akan bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Kemudian bahkan kita berharap bisa nanti menghafal surat-surat pendek. Nah, itu harapan kami. Jadi
metode Sakifa ini itu tujuannya bisa kita ini membebaskan terkhusus kampung Karangrejo ini bebas buta baca Al-Quran. Nah, jadi jangan ada lagi di kampung kita ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pondok nanti yang kita buat bersama ini ibu-ibu, minta dukungannya terkhusus kepada bapak-bapak Pak Rejen dan aparatur kampung, mohon doa dukungannya semoga program ini bisa terlaksana dengan baik di sini, bisa kita terapkan sehingga kampung Karangrejo ini semuanya, anak-anak, remajanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua bisa membaca Al-Quran. Jadi kita nanti dipanggil oleh Allah, kita mati dalam bisa membaca Al-Quran. Itu mungkin harapan kita semuanya. Nanti untuk caranya kami mungkin ibu-ibu nanti kita praktek langsung nanti ketika sudah kita resmikan pengajian kita ini. Jadi kami kemarin sekeluarga Ustadz beserta ustazah-ustazah kami sepakat untuk memberikan nama pondok ini, pondok Sakifa ini dengan Pondok Sepuh Sakifa Ummahatul Mukminin. Jadi pondok sepuh ini mungkin bahasa Jawa ya Bu. Kalau sepuh bahasa Gayo bahaya. Jadi arti sepuh itu mungkin pondok tua atau pondok lansia, begitulah kurang lebihnya. Jadi Sakifa ini kita ambil dari karena metode yang akan kita pelajari nanti bernama Sakifa. Ini pengarang kitab ini Ustadz Umar Takwim, berasal juga dari Magelang, Jawa Tengah. Jadi kami juga berharap nanti metode ini juga bisa diterapkan mungkin bagi bapak-bapak yang ada mungkin yang belum bisa baca Al-Quran mungkin di antara kita yang berada di kampung Karangrejo. Jadi jangan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapaknya juga mungkin ada. Tapi alhamdulillah mungkin nggak ada bapak-bapaknya sudah pintar semua bisa baca Al-Quran. Kalau ibunya mungkin, jadi saya sekali lagi mengharapkan dukungannya, doanya untuk program ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca Al-Quran bebas buta baca Al-Quran untuk terkhusus kampung Karangrejo, dan nanti mungkin program ini bisa berlanjut di Kabupaten Bener Meriah ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit sekilas tentang program Sakifa ini. Nanti mungkin lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz. Saya mohon maaf atas segala kekurangan pada Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung. Yang ketiga, kata sambutan sekaligus pembukaan peresmian Pondok Sepuh Sakifa Ummahatul Mukminin yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Ustaz Ja'far Muhammad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya kurang semangat? Puasa. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban wa la takun qanisan.
Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-hadits atau kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini yang penuh barokah, Jumat yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita, gerakkan hati kita untuk menjadi pelajar. Untuk menjadi pelajar. Nah, hadis katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang, sampai mati. Kita alhamdulillah Allah masih berikan umur, Allah masih berikan kesempatan untuk terus belajar, untuk menjadi santri. Santri ini adalah tamunya Rasulullah. Santri ini adalah tamunya Rasulullah. Marhaban bi talibil ilmi, kata Nabi. Ketika ada satu orang ingin belajar, Nabi ucapkan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai pelajar-pelajar ilmu. Wahai santri-santri. Masyaallah. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah SWT masih gerakkan hati kita ini untuk menuntut ilmu. Man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa keluar dari rumahnya untuk belajar satu ilmu, maka sungguh dia sedang berada keluar di jalan Allah. Berada di jalan Allah. Orang yang keluar di jalan Allah semuanya dihitung pahala. Langkah kakinya menggugurkan dosa, langkah kakinya menaikkan derajatnya, langkah kakinya mendapatkan hasanah. Kita tidak tahu dosa-dosa kita ini sudah berapa banyak, tapi dengan duduknya kita di majelis-majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala langsung kirim malaikat khusus untuk doakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunkanlah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Setelah selesai majelis ilmu itu ditutup, Allah perintahkan satu malaikat lagi penyeru di langit. Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah kalian dari tempat duduk kalian. Sungguh kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian sudah digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi syukur kita diberikan taufik oleh Allah untuk duduk di dalam majelis ilmu. Belajar. Satu huruf itu belajar. Satu huruf kita baca 10 hasanah. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Setiap hurufnya Allah ganjar 10 kali ganda. Kalau kita udah tua, mungkin anak-anak kecil kalau diajari A, satu kali sebut dia udah ingat. Berarti dia dapat 10 pahala. Kalau kita yang udah tua, A sampai 100 kali kita ulang-ulang berarti kali 10, 100 kali 10. Wah, lebih banyak lagi kita pahalanya daripada orang-orang yang pandai baca. Akan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga sabdakan, kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Orang yang paham dengan kehendak Allah.
dengan kehendak Rasulullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum bisa, au muta'alliman, jadilah pelajar, orang yang ada keniatan, keinginan untuk mengetahui tentang ilmu, ingin mengetahui tentang hukum syariat, ingin mengetahui tentang sunnah. Kalau belum bisa juga, au sami'an, atau kamu menjadi orang yang suka mendengar. Dengarkan lagi, dengarkan lagi, dengarkan lagi. Kemudian au muhibban, ataupun orang yang cinta kepada orang-orang ahli ilmu. Nah, cinta kepada orang ahli ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu siapa? Dia bukan orang alim, belajar tidak mau, suruh dengar malah tutup telinga, suruh cinta malah benci. Nah, ini orang kelima, ini orang yang paling rugi, orang yang paling rugi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini digerakkan hatinya untuk belajar sesuatu yang paling mulia, sumber daripada segala sumber ilmu. Al-Quran ini adalah intinya inti. Intinya inti. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu jangan ragu-ragu. Ini hajat kita. Hajat kita, keinginan terbesar kita, saya harus bisa membaca Al-Quran. Saya harus belajar Al-Quran. Karena ini fardu ain. Setiap masing-masing kita punya kewajiban untuk belajar Al-Quran. Sehingga Nabi SAW katakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran. Setelah bisa, wa'allama, kemudian ngajar. Jadi kita di metode Sakifah ini akan latihan belajar membaca Al-Quran. Per huruf kita diajarkan nanti A bagaimana, Ba bagaimana, Ta bagaimana. Per huruf akan dilatih dengan tenaga ahli. Masya Allah, ini tenaga ahli. Artinya kalau kita punya mobil, masukkan ke dalam bengkelnya mesti, keluar tidak bisa dipakai lagi karena yang montirnya tenaga ahli. Nah, gitu juga hadirin, ketika kita mau belajar Al-Quran, kita masukkan ke dalam bengkel dengan tenaga ahli, insya Allah keluar sudah bisa baca Al-Quran. Tinggal kesungguhan niat hati kita. Yang kedua, kesabaran. Baik sabar yang belajar, terlebih sabar yang ngajar. Jadi syukur kita kepada Allah, pondok pesantren kita ini nama ini tafaulan. Nah, kita ngalap barokah dengan pesantren yang ada di Magelang. Pondok sepuh itu ya bukan sepuh kayu, tapi sepuh Jawa. Karena kita ini mayoritas Jawa, jadi saya ambil pondok sepuh. Sakifah itu metodenya. Tapi ini tafaulan juga. Sakifah itu adalah satu kaum yang pertama kali berbaiat dengan Abu Bakar. Sakifah Bani Sa'idah namanya. Itu yang pertama sekali membaiat Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Jadi kita akan belajar nanti metode Sakifah. Jadi ibu-ibu siap belajar? Nah, semangat dan istiqomah itu kunci. Semangat, keinginan tinggi bisa, dan istiqomah. Istiqomah itu terus. Jangan hari ini masuk, besok masuk, nanti nggak masuk lagi. Nanti lama-lama males. Nah, maunya kita setelah masuk bisa, nanti kita akan kembangkan metode ini. Setiap dusun kita bukakan. Nah, jadi setiap dusun nanti di Karanganyar satu, di Banjar satu, di Karangrejo Barat satu. Nah, sehingga kampung kita ini betul-betul
akan menjadi kampung yang terbebas buta membaca Al-Quran. Jadi tidak ada lagi cerita orang tidak bisa baca Al-Quran. Satu lagi syukur kita, ini kafaun kata kiai saya, syukur kita dengan sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang orang lain bermimpi pun belum. Nah, sebagai ada yang dibilang Pak Imam tadi, kampung-kampung lain juga ingin, cuma nggak tahu caranya gimana. Ini syukur kemarin Umi ada jumpa sama ini bibi saya, Bibi Susi yang buka pondok gajah. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil. Ada ibu-ibu yang sudah hafal setengah juz, ada yang sudah hafal 1 juz, nah sudah diwisuda. Dan ini tidak menutup kemungkinan kita akan buat wisuda akbar bersama para santri yang hafal 30 juz. Allah Akbar. Ini cita-cita besar. Nah, cita-cita besar Karangrejo itu bukan hanya anak-anaknya yang dididik, tapi mak-maknya pun dididik untuk jadi hafiz Quran. Kata Nabi, siapa yang niat menghafal Al-Quran, kemudian dia mati belum menyelesaikan hafalannya, nanti di dalam kubur Allah akan antar malaikat untuk ngajari dia sampai jadi hafiz Al-Quran. Jadi kita belajar bahasa selanjutnya itu niat untuk hafal Al-Quran. Bersedia insyaallah? Niat menghafal Al-Quran. Apalagi yang sudah tua-tua, pokoknya saya harus menghafal Al-Quran 30 juz. Saya tidak urusan, pokoknya harus hafal 30 juz. Belum hafal 30 juz, kematian sudah datang kepada kita, nanti Allah akan antar malaikat untuk ngajari Al-Quran di dalam kubur. Gurunya langsung malaikat. Nanti di akhirat akan Allah bangkitkan bersama para penghafal Al-Quran. Senang? Harus senang. Itu juga nanti bapak-bapaknya, ya kan? Ibu-ibu dulu belajar, nanti cek satu-satu bapaknya di rumah udah bisa baca Al-Quran belum? Kalau belum, ajari di rumah. Kesini kadang malu, di rumah diajari. Pakai rotan 1, ngaji. Insyaallah ya. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kampung Karangrejo ini. Nah, terutama kita punya pabrik penghafal Al-Qur'an. Itu luar biasa, yang orang lain pun kepingin banyak ini, tunggu-tunggu banyak minta ke sini. Pondok baru minta ke sini, mana-mana minta ke tempat kita ini untuk ngajarkan hafiz Quran. Cuma belum terpenuhi saja. Nah, jadi kita syukur orang lain sibuk minta, kita sibuk mengeluarkan. Nah, nanti pahalanya kita satu kampung dapat semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari kami sebagai penutup dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian metode Pondok Sepuh Sakifah Ummahatul Mukminin kita resmikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja sambutan dari kami. Semoga kedepannya kita terus dakwahkan, kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Jangan malu-malu. Pokoknya belajar itu tidak ada malu. Kita tidak usah dengar kiri kanan, itu tidak usah dengar. Yang penting saya bisa belajar Al-Quran, saya bisa membaca Al-Quran, saya bisa paham Al-Quran. Supaya apa? Hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau kita baca pun tidak bisa, gimana jadi petunjuk? Nah, ini kita niatkan semuanya. Mumpung sudah tua, kita semangat belajar. Bukan mumpung masih muda, mumpung sudah tua. Nah, karena waktunya sedikit lagi mungkin. Kadang yang muda-muda ini pun duluan. Tapi secara zahirnya waktunya tinggal sedikit. Nanti enak kita ada pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah belajar walaupun telat daripada tidak sama sekali ya Allah. Bersedia ya insyaallah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.